Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Culam Susu, curhat malam suka-suka. Ya, ini untuk episode kedua Culam Susu pada malam hari ini. Nah, jadi nih untuk topik malam ini langsung aja kita curhat suka-suka aja ya. Jadi topiknya itu kemarin udah gue cari-cari, kayaknya yang agak-agak dar-der-dor nih, sandwich generation. Nah, lu udah pada tahu belum kan sandwich generation itu apa? Kayaknya sih udah pada tahu ya. Udah pada sering dengar apa sih yang namanya sandwich generation itu kan. Nah, jadi gue sedikit ngulik nih biar agak ilmiah dikit ya, biar agak berbobot dikit ya. Nah, menurut money.kompas.com, money.kompas.com. Nah, ini insya Allah terpercaya jadinya sumbernya nih. Nah, jadi tuh sandwich generation tuh merupakan sebutan yang diberikan kepada individu yang harus mencukupi kebutuhan ekonomi banyak pihak dalam waktu bersamaan. Jadi, sandwich generation merupakan sebutan yang diberikan kepada individu yang harus mencukupi kebutuhan ekonomi banyak pihak dalam waktu bersamaan. Nah, ini bisa apa aja nih? Bisa diri sendiri, terus juga keluarga inti, orang tua, mungkin juga kalau ada saudara yang ikut di situ. Nah, jadi bisa banyak ya kebutuhan ekonomi yang harus dicukupi dalam waktu bersamaan. Nah, terus karena kita tadi udah tahu ya apa definisi dari sandwich generation itu tadi, dan kayaknya sih lu juga udah pada ngerti. Intinya kayak gini, lu misalnya udah punya kerja terus udah punya penghasilan, tapi ternyata yang harus dicukupi itu nggak cuma diri lu sendiri gitu. Lu harus mencukupin keluarga lu, terus masih ada adik lu tanggungannya, terus juga masih ada mungkin orang tua, terus saudara di situ mungkin sepupu, pak de, bude segala macem. Ya intinya yang mungkin awalnya lu bisa udah punya planning nih, lu gaji sekian gitu, katakanlah berapa ya, 5 juta gitu ya, udah spend buat nabung sekian, kebutuhan sehari-hari sekian. Kalau mungkin yang lu udah berkeluarga bisa beli susu anak sekian gitu. Tapi ternyata karena lu harus cukupin banyak orang nih dalam satu waktu gitu, lu tanggungannya banyak gitu, nggak cuma diri lu sama keluarga lu aja, tapi ada yang lain juga, jadinya ya jadi buyar gitu kan, maksudnya untuk segala planning lu ke depan gitu, apa yang udah lu rencanain gitu kan. Nah, jadi menurut lu gimana tuh tentang sandwich generation tuh? Taek nggak sih? Taek ya, taek banget emang dah. Tapi tunggu dulu nih, taek apanya dulu nih? Kita harus bedah lebih dalam nih. Intinya ini jadi pertanyaan kita masing-masing aja ya, seberapa taek sih maksudnya untuk sandwich generation ini gitu. Tapi sebelum lu pada hujat semua, nanti biar kita bahas ya, biar gue sedikit cerita sedikit, gue sharing sedikit. Jujur aja ya, mungkin ya gue juga termasuk gitu untuk kategori sandwich generation ini ya. Mungkin gue ngerasa aja kalau gue termasuk ke dalam kategori sandwich generation. Kenapa ya? Tipis-tipis emang sih, tapi memang ya begitu gitu kenyataannya. Memang sekarang gue udah berkeluarga, gue udah berpenghasilan, tapi memang gue nggak bisa bohong, gue juga masih harus ngebantu orang tua gue, ngebantu adik gue gitu. Ya so far sih memang awalnya apa ya, gue susah juga sih berdamai gitu kan. Gue gak ngerti maksudnya kayak, ya apaan sih gitu, maksudnya kayak ini gue udah punya penghasilan gitu, tapi ternyata ada kewajiban lain gitu selain gue dan keluarga gue gitu kan, harus ke orang tua dan ke adik-adik yang lain kayak gitu. Cuman pada akhirnya sekarang gue juga sudah berdamai gitu ya, gue udah sadar kalau misalnya ya udah mau diapain lagi gitu, memang kondisinya seperti itu, dan memang kita nggak bisa ngarep yang fair, mau kayak gimana lagi kan. Kemarin kan juga di episode sebelumnya udah gue ceritain kalau ya hidup emang nggak fair gitu kan, kita harus nerima kondisinya gimana gitu kan. Jadi ya akhirnya setelah beberapa tahun, beberapa waktu, gue sudah bisa berdamai. Kenapa bisa berdamai? Gini teman, jadi gini bos, lu memang sekarang punya penghasilan sendiri, lu bisa ibaratnya udah punya mungkin posisi yang bagus di perusahaan, karir yang bagus, sukses segala macem lah, mungkin hampir mencapai puncak ataupun tujuan yang lu idam-idamkan selama ini gitu. Lu punya keluarga yang lengkap, bahagia segala macem gitu. Tapi memang yang nggak bisa lu pungkirin adalah
ya selama ini orang tua lu juga nggak pengen gitu, maksudnya terlahir mungkin dari kakek nenek gua ataupun sebelum-sebelumnya gitu kan, orang tua sebelumnya yang mengharapkan terlahir dengan kondisi ekonomi seperti itu gitu kan. Dan justru malah harusnya lu respect karena memang orang tua lu itu nyempetinnya, orang tua lu itu rela berkorban ya, mungkin menyisihkan masa mudanya, tabungannya yang mungkin harusnya dia juga bisa ngembangin potensinya mereka, tapi dia bela-belain gitu buat biayain lu gitu, buat nyekolahin lu sampai tinggi, sampai lulus ibaratnya, sampai lu bisa kayak sekarang gitu ya. Itu lu terserah ya mau bilangnya itu atas pencapaian lu atau kayak gimana, tapi nggak bisa dipungkiri ya kalau itu ada andil orang tua lu di situ gitu. Jadi baik atau buruk ya lu harus nerima keadaannya kayak gitu, lu harus bisa berdamai dengan itu semua gitu. Kalau gue sih akhirnya pertimbangan di situ, dan tinggal nyiasatinnya gimana, lu bisa komunikasi sama mereka, lu atur sedemikian rupa, intinya selalu disyukuri ya dengan cara lu sisihkan atau lu bantu kerabat-kerabat terdekat lu, keluarga lu kayak gitu ya. Yang gue sih berkeyakinan kalau selama lu ngebantu niatnya baik, ikhlas, insya Allah itu akan nambah terus ya, nggak bakal berkurang kayak gitu. Nah, dulu lu ngebayangin gak sih kalau misalnya kalau gua nih ya, pengalaman gua kalau mau sekolah tinggi ya harus di negeri gitu, karena swasta nggak punya duit ya, gimana ya. Jadi lu dari SD negeri, terus lu juga harus berjuang gitu, terus lu belajar keras segala macem, masuk SMP negeri, syukur-syukur bisa dapat favorit, SMA juga gitu, sampai lu juga berjuang lagi sampai masuk kuliah segala macem, ya akhirnya lu bisa memperbaiki kehidupan lo, terus lu juga sekarang bisa dapat pekerjaan yang bagus, terus juga dapat pemasukan yang bagus, kondisi finansial lo intinya terangkat lah gitu. Nah itu semua kalau lo telusuri lebih dalam sebenarnya ya ada andil orang tua lo di situ kan. Ya walaupun misalnya memang dulu pas SD negeri ya gratis segala macem, tapi kan mereka juga harus ngorbanin tabungannya buat ngelesin lo, terus juga nyari bimbel sana sini gitu kan, tambahan gitu. Dan ya lo juga harus sadar diri gitu kalau misalnya lo nggak bisa nih kalau misalnya ngandelin orang tua terus gitu, ya lo harus pinter-pinter cari beasiswa atau lo harus berprestasi lah gitu ya, karena mau gimana lagi gitu. Kalau lo mau memperbaiki kehidupan lo sama keluarga lo ya harus dari diri lo sendiri gitu kan, yang usaha gitu kan. Lo harus berprestasi, lo harus pinter ya. Kalau enggak ya udah lo jadi biasa-biasa aja. Maksud gue gini, kalau misalnya memang lo punya kemauan keras gitu untuk ngerubah, nah itu lo pasti akan lakuin segala cara kan biar bisa ibaratnya lebih bagus lah ke depannya kehidupan lo kayak gitu. Kalau lo memang ibaratnya ya udah gue udah nyaman dengan kehidupan yang sekarang, ya mungkin endingnya bisa jadi lain, akan jadi sosok aja gitu, dan mungkin lo akan terus terjebak di dalam lingkaran setan itu gitu. Ntar untuk generasi-generasi di bawah lo, untuk anak-anak cucu lo kayak gitu. Nah kalau gue prinsipnya ya gue pengen lebih baik gitu, gue pengen memperbaiki itu, walaupun memang gue nggak tiba-tiba langsung jadi sultan apa segala macem, tapi paling nggak dari gue udah bisa naik ke anak gue, ke cucu gue gitu, nanti ke bawah-bawahnya tuh udah bisa ibaratnya lebih baik lah gitu. Walaupun memang tadi tantangannya ya, sandwich generation ini ya lo harus pinter-pinter deh tuh gimana cara manage-nya, untuk gimana cara lo atur-aturnya lah sedemikian rupa kayak gitu. Nah tapi ini ada juga nih yang menarik nih, gue scrolling juga, menurut penelitian ya generasi ini tuh masih banyak ternyata dijumpain di negara berkembang ya, apalagi di Indonesia ataupun juga negara ASEAN lain ya, Thailand, Vietnam mungkin segala macam, itu ternyata di negara berkembang masih banyak dijumpain sandwich generation ini. Jadi ya nggak aneh gitu jadinya Indonesia, apalagi kan penduduknya terbanyak ke-4 kalau nggak salah atau 5 besar di dunia lah ya, 250 juta sekian. Ya wajar kalau misalnya memang masih banyak sandwich generation di sekitar kita gitu. Jadi ya ibaratnya lu nggak sendirian bos gitu, banyak yang senasib sama lu gitu. Jadi nggak usah ibaratnya lu kayak ngerasa hidup ini tidak adil, lalu merasa kayak untuk apa aku dilahirkan gitu, buat apa aku sudah bekerja tapi harus membantu orang tuaku atau dan lain-lainnya gitu. Ya intinya lu coba harus mulai berdamai lah sama diri lu sendiri gitu, untuk cari solusinya bagaimana. Dan maksudnya masalah ini nggak cuma sama lu doang, tapi ke yang lain-lain juga ada gitu kan. Nah
Terus selanjutnya adalah tadi kan gue ngomongin kaitannya ke pendidikan ya. Nah, tapi ternyata nih pengalaman gue gak cuma ke pendidikan aja nih bos. Jadi ya ini juga salah satu efek negatifnya sebenarnya sih, yang gue sebenarnya nggak pengen juga, tapi balik lagi tadi kita nggak bisa milih ya. Jadi selain ke pendidikan tuh ternyata kita juga bisa efek lain ya, kayak ke pergaulan, terus juga ke organisasi, tanggung jawab. Jadi lu kayak ada ngerasa minder gitu nggak sih? Maksudnya kayak ngerasa lu agak ngerasa bukan dikucilkan ya, tapi lu emang udah merasa terkucilkan terlebih dahulu gitu sebelum lu menghadapi realita itu gitu. Ya gue nggak tahu mentalnya kenapa bisa kebentuk kayak gitu, tapi apakah ngerasa dari awal, wah gue nggak punya nih, gue misalnya nggak sekaya A, B, C, D atau teman gue yang lain bisa ganti HP cepet, ke misalnya dulu ke sekolah, kuliah bawa kendaraan. Nah gue masih misalnya naik kereta, naik angkot apa segala macem yang ya ibaratnya ngebuat kayak di pergaulan tuh lu cenderung untuk memilih ya biasa-biasa aja gitu, nggak mau show off, nggak mau menunjukkan kemampuan lu gitu. Tapi itu juga balik lagi, gue bilang itu menurut opini gue ya, itu kembali ke tekad lu lagi, komitmen lu lagi, effort lu lagi gitu. Lu mau dikenal sebagai dari orang lain tuh sebagai orang yang kayak gimana sih gitu. Dan akhirnya pada saat gue udah kerja sekarang ya, mungkin dari SMA kuliah terus juga kerja, itu udah mulai memberanikan diri ikut organisasi gitu, ikut organisasi, kuliah juga sama aktif. Dan syukurnya tuh pas udah dikerja itu ternyata kepake semua gitu. Dan memang akhirnya tuh gue sadar gitu kalau misalnya realita itu ya sebenarnya bukan nggak semenakutkan ya, tapi nggak selalu apa yang lo bayangin gitu dulu pada saat awal lo ngerasa minder atau misalnya lo ngerasa nggak enakan gitu untuk bergaul sama orang kaya apa segala macam yang misalnya yang lo anggap nggak selevel gitu. Ternyata ya permasalahannya pada saat lo kerja adalah ya lo baru sadar kalau misalnya dulu temen lo yang kaya itu adalah hartanya itu adalah harta orang tuanya, bukan hartanya dia gitu. Jadi ya dia sama kayak lo gitu, emang dia ya masih sama-sama sekolah, main segala macam. Cuman yang membedakan kemampuan orang tuanya yang mungkin bisa memberi lebih. Jadi seolah-olah dia ngerasa lebih berkecukupan atau ngerasa bisa memenuhi kebutuhannya. Dan menurut gue itu ya fine-fine aja. Sebenarnya itu ada positif negatifnya juga kan. Kalau dia nggak bisa ngelola, ya nanti dia mungkin nggak bisa nggak terpacu gitu untuk jadi yang lebih baik atau bagaimana. Beda dengan yang biasanya orang yang udah terhimpit gitu, yang udah kepepet, itu biasanya keluar tuh semua kemampuannya gitu. Jadi ya menurut gue ya terus kenapa gitu kan. Terus juga bersyukur banget juga waktu pas mau gue nikah, mertua gue juga dulu calon mertua ya nggak terlalu ibaratnya ngenilai gue berdasarkan background dari orang tua gue gitu. Jadi cukup open lah gitu untuk nggak melihat sesuatu dari ibaratnya sudut yang cara pandang yang sempit gitu, tapi lihat yang lebih terbuka mungkin ya intinya kayak ya nanti untuk ke depan tergantung kita gitu, komitmen kita gimana. Terus juga kalau emang lo mau berusaha sih insya Allah pasti ya ada jalannya, lo bisa sukses, lo bisa mencapai itu gitu. Gue percaya itu sih, walaupun memang banyak yang bilang itu motivator abal-abal lah, motivasi nggak relate itu segala macem gitu. Kalau menurut gue itu masih bisa relate asalkan ya memang lo benar-benar punya kemauan yang kuat, lo punya komitmen segala macem. Walaupun memang lo nggak bisa langsung jadi besar banget gitu, ibaratnya kayak ya lu step perlahan lah naik gitu, nggak bisa yang emang lu ibaratnya nih dari yang bawah langsung naik tinggi banget tuh, yang nggak bisa. Memang lu harus pelan-pelan, tapi at least lu bisa sedikit merubah untuk kondisi itu gitu. Ini juga gue dapet dari masukan dari lagi-lagi ya panutan gue juga gitu kan dalam bidang psikologi ataupun juga SDM, dari Hasan Askari. Ya dia juga bilang kayak gitu kan. Memang ya terlahir kaya itu privilege banget gitu kan. Terlahir kaya itu ibaratnya dia udah bisa ibaratnya udah satu kakinya tuh udah selangkah di depan gitu untuk menjadi sukses, atau paling nggak mengikuti jejak kedua orang tuanya kayak gitu. Ya kalaupun dia nggak sukses, orang tuanya masih kaya, masih bisa ngebiayain dia sekolah segala macam, kerja paling nggak dia masih bisa ibaratnya nggak perlu kerja keras gitu untuk melanjutkan hidup. Kalau emang misalnya dari dianya nggak ibaratnya se-effort itu gitu. Ya tapi
tadi balik lagi ya, jadi nggak cuma ngaruh ke pendidikan tapi juga ke pergaulan, terus juga organisasi, tanggung jawab. Kayak dulu tuh jadi ketua, waduh gue jadi ketua apa, ketua OSIS, ketua BEM, yang paling pertama gue pikirin adalah gue akan keluar duit banyak atau enggak, itu aja. Karena tadi balik lagi, utamanya adalah di awal sandwich generation, ataupun memang ya orang tua gue nyekolahin gue aja tuh udah alhamdulillah, sisanya ya gue harus nyari sendiri gitu untuk uang saku, untuk tambahan-tambahan yang lain. Jadi nggak bisa kayak lo tiba-tiba oke, gue siap jadi berkorban ABCD, karena ya gue yakin pasti ujung-ujungnya pasti akan ada material yang akan dikeluarkan gitu kan, gitu. Terus solusinya gimana sih kalau misalnya lo jadi terlahir ya, ataupun juga masuk ke dalam kategori sandwich generation gitu kan? Solusinya sih udah tadi sedikit gue bahas. Yang pertama ada kemauan yang kuat dari lo emang mau ngerubah itu. Terus yang kedua adalah lu belajar terus menerus, lu cari referensi sebanyak-banyaknya. Ibaratnya itu tadi ya, kalaupun lu ketemu orang kaya nggak usah minder, karena yang kaya itu adalah kekayaan orang tuanya, bukan kekayaannya dia. Jadi intinya lu bergaul sama siapa aja, ambil ilmunya. Terus juga mulai lu belajar namanya investasi, apapun itu bentuknya. Intinya lu tetap dari hasil belajar itu, investasinya juga harus yang sesuai dengan risiko yang lu punya ya. Dan juga jangan sampai ketipu sama investasi yang bodong atau sebagainya. Ini lu juga harus cari tahu tuh. Cuman memang investasi ini pasti akan berguna banget nih untuk kedepannya gitu, biar ya lu memutus rantai itu gitu. Jadi udah sampai di lu aja, nanti anak cucu lu tuh nggak perlu merasakan apa yang dulu lu rasakan gitu. Dia bisa lebih mungkin berekspresi, bisa lebih bermanfaat lagi, bisa lebih explore lagi nanti dunianya mereka gitu. Karena mereka nggak usah pusing mikirin orang tuanya bagaimana gitu untuk mencukupi kehidupannya gitu kan. Intinya lu harus belajar bertanggung jawab. Kalau misalnya lu nanti punya anak, punya cucu, ya itu pilihan lu gitu. Lu udah punya anak berarti lu siap dengan konsekuensinya, termasuk risiko materialnya gitu. Dan juga jangan lu meminta nanti kalau anak gua besar dia harus ngasih gua sekian tiap tahun, kan dulu gua udah biayain dia segala macem kayak gitu. Kalau menurut gua ya anak tuh bukan investasi gitu ya. Ya anak tuh adalah titipan dari Tuhan kan. Jadi lu harus jaga dia, harus rawat dia gitu kan. Jadi kedepannya lu juga harus punya tanggung jawab nih, paling nggak buat financial planning lu gitu ke depannya. Harus kayak gimana mempersiapkan lu masa tua, pensiun ya dengan investasi ini gitu. Ya itu. Sama yang terakhir yang paling penting adalah cari pendamping hidup yang menerima lu apa adanya. Intinya adalah dia bukan siap miskin melarat juga ya, siapa yang mau juga. Maksudnya dalam artian ya lu effort juga, ada usaha juga, tapi dia juga sadar kondisi lu tuh kayak gimana. Dia juga mau sama-sama berjuang bareng dari nol untuk ngebangun tujuan bareng-bareng kayak gitu kan. Yang sama-sama mungkin melek finansial juga, yang sama-sama ngertiin kondisinya gimana gitu. Kalau misalnya lu bisa dapet itu, alhamdulillah banget. Lu harus bersyukur. Ya intinya itu udah ibaratnya aman lah gitu. Jadi istri lu ngerti kan, otomatis nanti pada saat ada keluarga lo, orang tua lo atau adik lo ngebutuhin lo, misalnya butuh bantuan apa segala macem, lo bisa diskusi dengan istri lo ataupun juga suami lo segala macem. Itu bisa enak gitu, jadi nyambung, jadi nggak mikir aneh-aneh lah atau apalah. Intinya diskusikan bersama-sama baik buruknya kayak gimana. Itu makanya cari pendamping hidup yang menerima dirimu dan support full 100% gitu. Nah jadi intinya terakhir sandwich generation itu ya memang nggak fair sih, tapi kan juga bukan berarti nggak ada jalan gitu kan ke depannya. Dan ya lu nggak bisa juga nyalain terus-terusan orang tua lu gitu kan, karena mau gimana pun ya mereka juga orang tua lu yang harus ibaratnya lu hormati, dan lu nggak bakal bisa lah balas jasanya mereka ini sampai kapanpun gitu ya. Intinya dengan berbakti, tapi memang ya lu juga harus tahu kadarnya seperti apa, semampu lu kayak gitu kan. Lu bisa jelasin ke mereka ya emang udah limitnya gitu. Kalau emang misalnya nggak bisa ya udah bilang aja nggak bisa gitu, jangan terlalu dipaksain juga. Intinya lu tetap ada effort ke sana, ada usaha ke sana untuk ngebantu mereka dan ngehargain mereka gitu. Dan tadi juga udah gue sebutin, lu juga harus putus rantai itu. Kalau misalnya emang lu terlahir di sandwich generation, lu berusaha banget buat nanti penerus lu tuh jangan jadi kayak lu, jangan merasakan apa yang lu rasakan gitu kan. Jadi harus memperbaiki kondisinya lah gitu.
Terus dulu juga terakhir harus berdamai lah dengan kondisi itu. Janganlah terus ibaratnya menyalahkan A, B, C, D gitu. Lo harus berdamai dengan semua itu. Insya Allah sih kalau semuanya itu udah bisa pelan-pelan, nanti lo bisa menata hidup lo lagi, bisa memplanningkan lagi bagaimana ke depannya untuk menyusun tujuan-tujuan lo, mungkin dalam finansial, karir, keluarga, semuanya. Ya, dan semoga juga dengan semua itu hidup lu jadi aman-aman semuanya, lancar-lancar, terus lu juga sehat juga, mungkin pikiran gak terbebani ya, kesehatan mental biar lebih aman ya, dan intinya lu bisa lebih enjoy dalam menikmati hidup. Oke, jadi sekian untuk culam susu malam hari ini. Ya mungkin agak berat dan dar-der-dor tadi ya, cuman intinya gue pengen sharing aja sih pengalaman itu kayak gitu, dan gimana sih komentar-komentar lo semuanya, apakah ada yang juga ngalamin kayak gitu, lalu juga solusinya gimana, boleh banget juga di sharing juga ke gue gitu. Intinya tetap tungguin episode selanjutnya dari Culam Susu, curhat malam suka-suka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.